Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 3. Suami mencela kekuranganku. Setelah sembuh, sikap Yuda berubah 180 derajat. Diawali kehadiran kedua orang tuanya sehari setelah ia sehat. Mereka menginap 3 malam, membuat ia terpaksa meminta asisten memindahkan barang Olivia ke atas. Minta bibi siapkan air hangat, aku sudah di jalan pulang. Yuda menelpon saat Olivia baru tiba di rumah. Iya mas, sebelum naik Olivia terlebih dahulu ke kamar, mengecek barangnya yang akan dikembalikan ke tempat semula. Usai mertua pulang tadi. Bi, barang saya, mak, tadi Tuan minta jangan dipindahkan, Non. Bik Moon juga menyampaikan pesan Yuda. Kalau kamar Olivia sekarang bersamanya di atas. Apa? Mendadak, kuduknya mendingin. Oh, Bi, tolong siapkan air mandi hangat. Gagap Olivia terdengar parah, menggambarkan kegugupannya yang tiba-tiba muncul. Ia tak langsung naik, tapi menenangkan diri dulu ke dapur dengan minum secangkir teh hangat. Non, Tuan sudah datang. Tadi nyari Non Olive. Suara Bik Moon membuat jantung Olivia merosot jatuh. Oh, iya Bi. Sepeninggalnya naik, Bik Moon tersenyum simpul. Ia tahu sedikit keadaan rumah tangga majikan mudanya ini dari Maria. Keberadaannya di sini juga bisa dianggap sebagai mata-mata. Siap melapor jika ada kondisi tidak baik yang menyakiti sang menantu. Majikan yang sudah pekerjakan ia 20 tahun itu ingin memantau keadaan Olivia dari jauh. Aku yakin Olive akan membuat Yuda lebih baik. Begitu harapan Maria. Sekarang Bik Moon bisa melihat itu akan terwujud. Perhatian Yuda jauh lebih baik sekarang. Kayaknya Non Olive pasti sudah memenangkan hati suaminya, gumam Bik Moon seraya kembali melanjutkan pekerjaan. Di atas, ternyata Yuda masih duduk di sisi bed. Olivia ragu-ragu masuk. Ia melihat ada lemari baru di sebelah lemari pakaian Yuda, berwarna putih dan kedua pintunya berupa cermin yang memanjang. Kapan dia beli lemari itu? Apa tadi? Pas aku keluar. Kamu dari mana? Aku harus cepat mandi ini. Badan sudah keringet banget. Keluh Yuda sembari menatapnya yang terlihat bingung di garis pintu. Airnya sudah siap, Mas. Tahu, ini bantu lepas. Yuda berdiri, menunjuk ke meja yang masih melekat di tubuhnya. Apa? Mata Olivia membulat, masih berdiri di tempat. Hei, mau tetap di situ? Kamu mau melawan perintah suami? Iya. Olivia segera mendekat. Sekedar membuka dasi dan kemeja suami pernah ia lakukan. Cuma kali ini memang gugup mendera kuat. Kemarin saat ada mertua mereka sepakat sandiwara. Semua dirasa lancar. Sekarang sepertinya Yuda ingin serius memulai. Apa aku siap memulai semua sekarang? Ini serius? Apa ada rencananya lagi? Batin Olivia sibuk bermonolog. Ia tahu Yuda belum benar-benar menerimanya. Kenapa gemetar? Takut sama suami sendiri. Sedikit tertunduk, pipi Olivia bersemu merah. Dalam jarak sedekat ini, nafas Yuda terasa menari di kulit wajahnya. Kenapa barang Olive gak dipindah, Mas? Kita suami istri kan? Aku berhak atas istriku. Apa itu salah? Pipi putih mulus itu 2 kali lebih memerah. Kali ini matanya pun berkedip tak percaya. Ya ampun, reaksinya lucu sekali. Yuda tertawa dalam hati. Aku cuma gak tega, masa jadi istri berbulan-bulan masih perawan. Gak diinginkan itu pasti terasa memalukan, iya kan? Yuda memegang tangan Olivia yang terhenti bergerak pada kancing ketiga kemejanya. Tenang aja, kita akan mulai malam ini. Makin merah dan panas muka Olivia. Ia terlihat menarik nafas panjang, lalu perlahan mengangkat wajah. Terima kasih tawarannya, Mas.
Semoga nggak mengecewakan, sunggingan senyum kecil Olivia berikan. Sejenak hening, mereka masih saling bertatapan dalam beberapa detik. Bahasa sorot mata yang menggambarkan ada perang dingin tersembunyi. Kilat mata Yuda seakan menyuarakan gema. Kita lihat saja, kamu tetap bertahan atau pilih pergi. Sejenak hening, mereka masih saling bertatapan dalam beberapa detik. Bahasa sorot mata yang menggambarkan ada perang dingin tersembunyi. Kilat mata Yuda seakan menyuarakan gema. Kita lihat saja, kamu tetap bertahan atau pilih pergi. Alarm memekik, menyentak Yuda segera terbangun. Ia terduduk dengan linglung. Sial, ia mengumpat, merasa baru saja tertidur dan sudah harus bangun. Masih terpejam, ia menggapai meja di sisi tempat tidur. Menekan tombol belakang jam kecil itu sebelum kembali menjatuhkan badan. Bermaksud melanjutkan tidur sebentar. Tiba-tiba, ia merasa ada bagian tubuhnya tak nyaman. Ia pun meraba bagian bawah perut, pinggang dan sekitar area bawah. Sontak, matanya membuka lebar. Astaga, ini gak mungkin. Kembali dengan wajah linglung, ia terduduk. Oh shit, astaga. Buru-buru telungkup, ia sembunyikan kulit muka hingga telinga yang memerah parah. Semalam, sebelum tidur, Yuda sengaja mengenakan piyama yang terikat longgar, sedikit perlihatkan dada bidangnya, bermaksud untuk memancing minat sang target. Mendapat kesempatan besar kali ini, Olivia sama sekali tidak menolak tidur seranjang. Padahal sebelum ini, ia akan siaga pindah ke sofa. Dengan raut tenang, Olivia berbaring lebih dulu. Oh, kelihatan banget dia menginginkanku. Batin Yuda tertawa, sementara bibirnya mengembangkan senyum. Perlahan ia naik ke tempat tidur. Beberapa detik, suasana menjadi canggung. Apalagi Olivia hanya diam di balik selimut. Bergerak mendekat, perlahan Yuda menarik selimut dari tubuh Olivia. Gerak cepat ia menggeser badan, merapat. Belum 2 detik, rona mukanya berubah, mata membulat sempurna. Olive ngemil sebelum tidur mas, ucap Olivia sambil meringis lucu. Yuda masih terdiam. Sesuatu dingin tadi tersentuh kulitnya kini sudah dipegang sekarang. Benda kenyal itu membuat kuduknya meremang. Otot-ototnya pun seketika melemas. Pria itu loncat ke samping hingga terjatuh ke lantai. Bangun, ia tampak gemetar berusaha menjatuhkan telapak tangan dari badannya. Berjalan terhuyung, Yuda menatap ngeri pada jari yang dirasa lengket. Setelah jatuh beberapa kali, lelaki itu bisa masuk kamar mandi. Tingkahnya seperti melihat hantu menari. Pada bagian noda jeli yang sengaja Olivia bawa untuk menakutinya. Di dalam, Yuda langsung menyiram tangan hingga berbuluh gayung, menuangkan sabun sebanyak mungkin. Bahkan terus menyikat bagian menggelikan untuknya itu dengan sikat lantai. Yuda fobia parah pada jeli, entah apa alasannya. Jika melihat makanan itu, ia merasa geli luar biasa. Apalagi sampai harus memegangnya begini, ia merasa kulitnya seakan berlumur sesuatu kenyal dingin, lengket, geli dan menjijikkan. Kengerian yang dirasanya begitu kuat. Jika tak menguasai diri, mungkin saja ia bisa pingsan atau bahkan mati berdiri. Olivia tidak menyangka Yuda sampai setakut itu. Meski merasa bersalah, ia sengaja tidak minta maaf, berpura tidak tahu kalau lelaki itu punya ketakutan yang aneh. Alhasil malam itu juga ia diusir keluar kamar. Semua barangnya kembali ke kamar bawah malam itu juga. Kerusuhan kecil ini menambah tugas lembur 3 asisten rumah tangga. Selain menurunkan barang Olivia, mereka juga menggantikan spray dan membersihkan kamar Yuda sebersih mungkin sampai lelaki itu merasa aman di dalamnya. Ketakutan Yuda mereda, tak sampai berjam-jam. Rasa gelilah yang terkadang membuat jantung seperti jatuh dari ketinggian. Setelah cukup tenang, tengah malam ia baru bisa tertidur. Namun mimpi buruk dikejar monster jelly. Bau basi dan berlendir membuatnya tak sadar buang air kecil di tempat tidur. Sial, cewek sialan. Dari mana dia tahu? Aku takut itu. Kembali terlentang, Yuda kemudian bergegas bangkit membersihkan kekacauan memalukan ini.
Masih subuh, Yuda bolak-balik turun mengambil bak dan sabun cuci. Setelahnya ia kembali turun membawa cucian yang sudah berbau pewangi. Digiling lagi ya, Bi, ujarnya selepas memasukkan spray dan selimut ke dalam mesin cuci. Apa ada jeli lagi, Tuan? Bi Mun mengkerut kening melihat majikan mudanya itu. Iya, makanya giling lagi, sahut Yuda sambil berlalu. Jawaban itu membuat Bi Mun sangsi. Kalau bekas jeli pasti Yuda tidak akan mau sentuh sama sekali, apalagi mencucinya. Melirik Olivia yang baru keluar kamar. Wanita ini memasang senyum di kulum. Ia menerka sesuatu di kepala. Mas, Olive mau... Orang yang dipanggil seolah tak mendengar apapun. Ia melewati Olivia dengan wajah datar. Menahan langkah Olivia, tak berniat mengejar laki-laki itu ke atas. Setelah kejadian, Yuda mengusirnya dari kamar atas. Hingga seminggu keberadaannya di rumah ini seolah menganggapnya tidak ada. Hubungan yang sempat pasang kembali surut dan kering, bermaksud minta maaf pun sudah ditelan Olivia. Hubungan mereka sepertinya makin buruk. Meski terikat pernikahan, keadaan ini makin tidak mengenakan. Hari ini setelah 2 minggu berlalu dan Yuda masih tidak menanggapinya. Ia mencoba lagi mengajak lelaki itu bicara. Olivia mengejar langkah cepat Yuda sepulang kerja. Oh, Olive tahu Mas marah, tapi Olivia janji enggak. Langkah Yuda terhenti. Refleks memutuskan kalimat perempuan itu dengan mengangkat tangan. Ia tetap menatap lurus ke depan. Sementara di sisinya, Olivia menunggu apa yang akan pria itu katakan. Pergi dari dekatku kalau kamu pintar, tapi kalau kamu bodoh, gak punya otak. Terus saja begitu, sampai mati aku gak akan peduli. Usai kalimat itu Yuda terus melangkah, menyisakan Olivia yang mematung di tempat. Kalimat ini terdengar sangat mengerikan di telinganya. Mata bening itu berkaca, tapi dengan segera ia mendongak ke atas. Jangan nangis, Olive, jangan nangis. Bukankah kamu sudah tahu akan begini? Setelah menarik nafas dalam, embuskan pelan berkali-kali, Olivia baru bergerak. Ia ke kamar lalu keluar dengan sebuah rencana di kepalanya. Bagaimanapun, ia harus membuat keputusan terbaik untuk dirinya. Waktu berjalan dengan cepat, tapi saling diam itu belumlah usai. Maria yang belum punya waktu bertemu pasangan ini karena kesibukan, hanya menanyakan kabar mereka via telepon. Namun keduanya menyatakan hal sama, kalau hubungan mereka baik-baik saja. Padahal wanita itu tahu hubungan mereka sebenarnya dari Bi Mun. Karena cecar tanya Maria itu sangat sering, Olivia tak ingin membuat mertuanya khawatir. Ia sudah memikirkan sesuatu yang tepat menurutnya. Tanpa minta pertimbangan Maria, meski ia sudah diingatkan, harus cerita saat ada apa-apa. Mas, Olivia ikut berdiri. Apa yang ia katakan kemudian sanggup menahan gerakan Yuda yang akan beranjak pergi. Olive, minta cerai mas, kalimat pelan tapi terdengar tegas. Waktu seakan berhenti, kata-kata Olivia seperti berulang-ulang di kepala Yuda. Menimbulkan gemuruh rasa aneh menekan hingga ke dada. Sementara prosesnya Olive akan tinggal di rumah teman, rahang Yuda mengeras. Tanpa berkata apapun, pria itu melangkah kaku keluar. Sepanjang langkahnya bergerak, ia memindai apa sebenarnya yang dirasakan. Kepuasan atas berhasilnya mengusir Olivia, ataukah penyesalan? Setiba di kantor, ia tak bisa berkonsentrasi. Memijit kening, ia mencari kontak. Kenapa, Yud? Mama di mana? Masih temenin papa di Surabaya. Ada apa? Oh, nggak cuma mau tanya aja. Bisnis craft mama sama Olivia gimana kabarnya? Hening sejenak. Di sana Maria mengerut kening. Olive nggak cerita. Mama tahu kan Olivia banyak diam. Yuda cuma mau tahu, mungkin aja bisa bantu apa untuknya. Senyum Maria mengembang. Perhatian nih maksudnya. Lambat amat, kemana aja kemarin? Olive sudah kerja sama temennya, jualan ayam gitu. Mama ya belum tahu banyak, tapi mama biarin dulu. Asal Olive nggak terbebani, nanti ada saatnya mama narik dia pelan. Kamu tahu kalau dipaksa mungkin dia nggak nyaman. Jualan ayam? Oh, ya sudah mah, nanti Yuda tanya-tanya lagi. Setelah memutuskan sambungan, Yuda menghubungi rumah. Bi, tahan Olivia jangan sampai keluar dari rumah.
Tapi Non Olive ini lagi siap-siap keluar, Tuan. Bawa barang? Kelihatannya cuma tas selempang yang biasa tuh, Tuan. Oh, ya sudah. Kalau kelihatan bawa barang-barangnya tolong hentikan. Telepon saya segera, Bi. Baik, Tuan. Menggenggam erat ponselnya, Yuda menatap dinding dengan tatapan kosong. Jadi dia belum kerja sama Mama. Kukira dia sudah mengelabui Mama dengan tampang sok polosnya itu. Sesampai di rumah, Yuda bergegas turun. Begitu melihat ada taksi di halaman, yang bagasi belakangnya terbuka, ia percepat langkah mendekat. Hari ini pulang cepat tadi, ia merasa Olivia benar-benar akan meninggalkan rumah. Benar saja, ia bertemu Olivia tengah terdengar melarang Bi Mun memberitahunya. Asisten rumah itu terlihat tengah menghalanginya pergi. Yuda mendekat dengan tangan terkepal. Kamu yakin mau jadi gembel, ha? Emosinya yang tertahan sejak lama kini meletus. Bi Mun dan satu asisten lain memilih menjauh. Saya sudah bilang akan pergi. Pergi? Tawa hambar Yuda terlepas. Pergi setelah kamu ambil apa yang kamu mau. Teringat ucapan mamanya, segera Yuda mengoreksi kalimatnya. Uangku? Biaya tiap bulan selama kamu sama kami, perhatian Mama. Belum lagi biaya berobatmu, ha? Kamu pikir semuanya gratis? Pria itu sebenarnya bingung sendiri atas ucapannya yang keluar. Pikiran sedang berperang antara melepas Olivia atau mempertahankannya. Sungguh bodoh, bukankah sebelum ini ia berharap perempuan itu pergi? Dengan begitu ia bisa bersama Celine lagi dan memperbaiki semua kesalahan diri dan kekasihnya itu demi anak. Tapi tidak, melepas Olivia seperti menumbuhkan ketakutan sendiri di hatinya. Entah itu ketakutan akan apa. Dengan tenang Olivia mengangkat kepala, sedikit mendongak, melihat lelaki tinggi di depannya. Olive nggak bawa apa-apa, Mas. Alah, sok bersih. Yuda membuang muka bengis. Uang Mas masih utuh di laci. Bukan itu yang kuungkit, Olivia, tapi aku suami yang merugi. Menafkahimu tapi nggak pernah menyentuhmu. Enak sekali mau pergi. Oh, juga kepercayaan orang tuaku itu sudah sukses kamu ambil kan? Aku nggak akan biarkan kamu pergi sebelum membayar semuanya. Menelan ludah, Olivia mencoba terlihat tenang. Alasan tak masuk akal yang dibuat-buat Yuda tak akan mempengaruhi apapun. Ia tahu dirinya tak diinginkan sejak awal. Menyerahkan diri hanya akan membuatnya makin terpuruk. Pernikahan ini tidak sehat sejak awal. Tak ingin menanggapi, ia teruskan melangkah keluar, namun tubuhnya tertarik mundur. Yuda menyentak tas dari bahunya. Bawa kembali masuk semua tas di luar. Yuda memerintah asisten yang segera tergopoh memenuhi. Pada sopir taksi yang sudah menunggu, ia menyerahkan sejumlah uang dari dompet. Ambil, Pak, ujarnya setengah memaksa karena lelaki berjambang itu menolak. Kemudian Yuda segera masuk, menarik tangan Olivia yang masih terpaku di ruang tengah, menyudut. Kamu pikir aku nggak tahu keluargamu sudah membuangmu juga? Kamu mau pergi kemana? Ah ya, kamu benar-benar mau keluar dari sini? Akui ke Mama, kalau ini kemauanmu sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Karena itu, kamu katakan pada mereka. Suara Yuda mendesis dengan tatapan menyala. Jangan pernah pergi meninggalkan kerugian di keluargaku. Sementara kamu gak merugi apa-apa, iya kan? Sarkasnya sambil mengentakkan tangan kurus itu dengan keras. Yuda setengah berlari menaiki tangga. Ia memastikan Olivia takut dengan gerakannya. Di tempatnya berdiri, air mata Olivia hampir luruh. Dengan cepat ia mengusapnya sambil menarik nafas. Perlahan ia keluarkan ponsel dari saku, menelpon, dan menyebut alamat penjemputan. Pergi tanpa membawa apapun tidak mengapa. Ia hanya ingin keberadaannya tak menyakiti siapapun, termasuk kedua mertuanya, berhati malaikat itu. Dengan keluar ia akan membebaskan mereka tak merasa bertanggung jawab atasnya. Non Olive nggak ada di kamar, Tuan. Malamnya mereka baru menyadari kalau Olivia sudah pergi dari rumah. Kenapa bisa nggak tahu dia pergi? Sentak Yuda, membuat asistennya segera menunduk. Tapi barangnya masih ada di kamar, Tuan. Segera pria itu menerobos masuk kamar yang setengah terbuka. Tampak koper dan tas Olivia masih ada.
Segera berbalik ia mencari kontak Olivia. Meski menyimpannya sejak lama, bisa dihitung jari ia hubungi nomor ini. Nomor yang Anda, sial. Yuda mengumpat setengah memekik, lalu menyambar kunci mobil. Entah kemana akan mencari, ia sama sekali tidak tahu. Ia tidak pernah peduli apa yang Olivia lakukan di luar selama ini. Belum sampai 5 menit di jalan, tanpa tujuan. Ponselnya berbunyi. Nuria menghubunginya. Apa Olivia pulang ke sana? Bukannya kata Selin. Cepat ia menggeser layar hijau. Iya bu, rumah sakit. Baik, saya ke sana. Belokan di depan, ia putar arah menuju rumah sakit yang disebutkan Nuria. Setiba di rumah sakit, Yuda langsung menghampiri Nuria yang duduk di bangku besi. Wajah Nuria terangkat, menampakkan basah di sekitar matanya. Dokter, harus tindakan keluarkan bayinya. Isaknya kembali pecah. Wanita itu menangkup wajah hingga terbungkuk. Biar gue kepeleset, ujar seorang di bangku lain, tak jauh dari mereka. Yuda mengenali rekan kerja sekaligus sahabat Selin itu. Lelaki gemulai itu ceritakan Selin hampir terhempas. Tak lama mengeluhkan sakit perut dan cairan bercampur darah keluar. Ya ampun, kenapa bisa? Tadi masih berkirim pesan dia baik-baik saja. Bum cerita kalau Selin tadi minta dipijat kakinya. Suasana tegang dan canggung makin terasa saat kemudian Sumitro datang. Langkah cepat lelaki yang masih berkemeja formal itu membuat nyali Yuda sedikit menciut. Kalau terjadi apa-apa dengan putriku, kau harus bertanggung jawab, desisnya saat melewati Yuda. Tidak bisa berkata-kata, Yuda menggemerutukkan gigi dalam diam. 2 anak perempuan lelaki itu seakan menjadi jeratan untuknya. Urusan Olivia pergi belum selesai, ditambah lagi keadaan Selin sekarang. Semua akan menuntut tanggung jawabnya, bagian yang paling tidak ia sukai. Sepanjang malam hingga siang ini, Yuda tidak diperbolehkan beranjak, apalagi sampai pergi dari rumah sakit. Dia harus melihat perkembangan Selin usai bedah. Bagaimana tersiksanya perempuan itu setelah siuman. Saat efek pereda nyeri berkurang, ia akan menangis keluhkan perih dan nyeri pada perut bawahnya. Di sela keluhan, cercaan keluar dari mulutnya, menyalahkan Yuda atas apa yang terjadi. Nuria beberapa kali keluar melepas tangis, kembali masuk saat mampu menguasai diri demi terlihat tegar di depan putri kesayangannya. Bayi laki-laki lahir dengan selamat. Beberapa hari ke depan kondisinya dalam pemantauan di ruang khusus. Meski prematur dan tubuhnya ringkih sekecil botol, fisik anak itu tampak sempurna. Selin beruntung tak sampai jatuh keras. Ia hanya sedikit syok dan tegang. Kejadian semalam terasa membuatnya hampir mati. Makin siang, lingkaran hitam di bawah mata Yuda makin menambah kelesuan wajahnya. Ia bagai orang bodoh yang tak diperbolehkan apa-apa, tetap di kamar Selin, padahal keberadaannya tak dianggap, malah dijadikan bahan sumpah serapah. Mulut Selin makin pedas saja di telinganya. Pria itu hanya duduk diam di sudut ruang. Kamu harus nikahi Selin. Sejenak Yuda terdiam hingga akhirnya menjawab. Saya akan selesaikan dulu hubungan dengan Olivia, Om. Baik, ku pegang janjimu. Tangan Sumitro keluar dari saku. Ponsel di genggamannya. Apa yang kamu katakan sudah direkam. Ini sebagai alarm pengingat kita. Lelaki bertubuh lebar itu berlalu, menyisakan Yuda menyugar kasar rambutnya. Di tempat lain, selepas subuh Olivia langsung bergerak menyibukkan diri, bersih-bersih tempat berteduh barunya, hingga turun sampai ruang kerja. Ini hari ketiga, Olivia dipercaya mengelola usaha Erlan di sini, dan hari pertamanya mulai tinggal di atas. Erlan mempercayakan tempat ini saat ia sedikit minta bantuan minggu lalu. Sejak awal memang ditawarkan di cabang lain, tapi pria itu berubah pikiran, memintanya di sini, tempat yang sudah Olivia akrabi, sementara Erlan mengelola tempat yang ada di sekitar kampus itu. Arum lebih dulu datang. Ia sedikit heran melihat tempat ini sudah ramai, ada 5 pelanggan antri. Buka dari jam berapa tadi Kak Olive? Sekitar jam 7-an kayaknya. Daerah sini memang ramai kalau pagi. Kami sih ngikutin jam kerja dari Pak Erlan aja, padahal lumayan. Kalau buka dari pagi, kerjanya dipasin 8 jam sama bos. Iya sih, bos baik banget. Tadi cuma maunya aku
buka duluan biar enggak ngelamun pagi-pagi, senyum Olivia merekah. Bersamaan itu tangannya cekatan menata ayam geprek keju pedas dalam wadah. Rajin banget, Pak Erlan pasti senang. Anggap ganti sewa aku tinggal di sini room. Tapi Pak Erlan gak bakal nagih sewa kak, timpal satu karyawan lain. Mereka kenal baik bos muda itu, sangat perhatian pada pekerjanya. Lepas jam makan siang, pengunjung sedikit lengang. Olivia pamit akan keluar sebentar. Keringat dan dalaman yang belum ganti membuatnya tak nyaman. Pakaian melekat badan saat pergi kemarin masih di jemuran. Ke pasar membeli pakaian baru ataukah pulang sebentar, itu sedang dipertimbangkannya. Melihat saldo tabungan di ATM semakin menipis, ia lantas meminta pengemudi ojek online mengarah ke rumah Yuda, berhenti 50-an meter. Olivia menyalakan ponsel, rentetan notifikasi masuk diabaikan. Ia langsung hubungi seorang asisten rumah, minta diam-diam bawakan tas pakaiannya keluar. Setelah itu, ponsel cepat ia matikan. Tak lama, seorang wanita parubaya menyeret tas keluar pagar. Jalan pak, itu berhenti sebentar di depan. Dari asisten itu, ia tahu kalau Yuda tidak ada di rumah, kabarnya sedang di rumah sakit. Siapa yang sakit, Bi? Nggak tahu non, saya dengarnya dari Mun. Dia yang banyak tahu. Mun lagi ke rumah mertua non. Non Olivia mau kemana? Pesan tuan kalau non pulang, disuruh nggak kemana-mana. Ayo pulang aja non. Enggak Bi, saya mau sendiri dulu. Olivia lekas pamit. Setelah sebelumnya meminta tidak usah bilang ia ada kesini. Belum puluhan menit Olivia tiba di ruko. Sebuah mobil mewah berhenti di parkiran. Ia yang sudah bersiap di belakang meja, sejenak terpaku melihat ke sana. Maria turun setelah dibukakan pintu penumpang oleh sopir. Mama tahu aku di sini. Ia mengira asisten rumah tadi pasti melaporkannya. Sudah terlanjur. Olivia menghela nafas berat sebelum menemui Maria yang sudah melihat lekat ke arahnya. Dinding kaca ruko ini jelas bisa melihat dirinya di dalam. Tolong lanjutin room. Iya kak. Arum sekilas melihat arah pandang Olivia keluar. Ia segera mengerti. Maria tetap berdiri di tempat seperti menunggu menantunya itu sendiri yang keluar. Ma. Olivia meraih punggung tangan Maria, menempelkan ke ujung hidung. Wanita itu sesaat terlihat memperhatikan seragam yang ia kenakan sebelum kembali menatap matanya. Ikut mama. Terdiam sedetik, Olivia kemudian mengangguk. Ma, sebentar. Ia ke dalam, bicara sebentar dengan Arum, lalu kembali cepat masuk ke mobil, di mana Maria menunggu dengan wajah tanpa ekspresi. Tadi malam kamu tidur di ruko itu? Kalimat pertama Maria saat mereka duduk berhadapan di sebuah restoran, tak jauh dari tempatnya bekerja. Olivia mengangguk kecil. Iya mah. Menyembunyikan desir gugup, ia menyeruput banana milkshake yang dipesankan Maria untuknya. Ada masalah apapun, istri sebaiknya tetap di rumah. Mama sudah bilang, siap kalau kamu butuhkan. Kenapa malah Mun yang cerita? Makasih perhatian mah, tapi Olive lagi mau sendiri. Kenapa? Yuda bikin ulah lagi? Menggeleng ragu, Olivia coba mengutarakan isi hati dalam bentuk kalimat. Sejenak ia terdiam merangkai kata-kata di kepalanya. Sebenarnya kami enggak cocok mah. Olive minta pisah saja. Tak tampak terkejut, Maria tetap tenang menatap matanya. Kamu merencanakan ini, Olivia? Nada dingin dari pertanyaan itu membuat Olivia meremang. Menolak ajakan bisnis mama lalu berpikir pergi. Kamu lupa apa yang pernah mama ucap. Tak berani membalas tatapan, dua tangan Olivia bertaut dingin di pangkuan. Kalimat-kalimat Maria kemudian makin membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Karena itu jangan membuat keputusan salah lagi. Sekarang kita pulang. Ma. Maria berdiri segera diikuti Olivia yang bermaksud menahannya. Bagaimana kalau Olive menolak? Olive mau sendiri dulu. Tatapan dingin menghunus tajam ke dalam matanya. Dia akan kehilangan semua. Mulut Olivia sontak membuka.
Tapi tak sepatah kata terucap sampai Maria melangkah anggun keluar restoran. Perempuan mungil ini segera tersadar dan mengejarnya. Ma, sebenarnya ini mau Olive sendiri, bukan salah Yuda, Ma. Maria berpura tak mendengar. Dalam perjalanan, ia memilih menghubungi seseorang daripada meladeni pembelaan Olivia. Hingga sampai di depan ruko Erland, panggilan tak dihentikan. Wanita parubaya ini baru menjauhkan smartphone dari telinga setelah Olivia ragu turun. Cepat ambil barangmu, Mama tunggu di sini. Usai bicara begitu, Maria melanjutkan obrolannya. Sikap yang membuat Olivia serba salah untuk menolak. Setelah menghubungi Erland meminta maaf atas kejadian ini, sementara Olivia yang tak punya pilihan dengan sikap mertuanya, ia akan kembali pulang. Mungkin setelah selesaikan semua baik-baik, ia bisa menentukan langkah sendiri. Selama menjadi istri Yuda, aturan Maria masih berlaku. Ia memastikan akan membuat lelaki itu mengambil keputusan atas dirinya. Sampainya mereka di halaman, terlihat mobil Yuda ada di parkiran. Ma, Olive yang mau pergi, kami enggak. Bisa diam, Olive? Jangan bikin kepala orang tua makin pening. Maria mempercepat langkah. Ketukan sepatunya di lantai kalah cepat dengan jantung Olivia. Apalagi wanita berkemeja ala kantoran itu langsung naik. Mama, baru sampai. Yuda yang setengah berlari akan menuruni tangga terkejut bertemu ibunya. Pun saat melihat ada Olivia di bawah mematung tegang. Mana surat rumah ini? Surat rumah? Apa maksud Mama? Surat rumah untuk apa, Mah? Malah mendapat pertanyaan balik. Maria putuskan bergerak sendiri. Ia melewati Yuda dengan tatapan sengit. Selama kamu masih kekanak-kanakan, maka Mama yang akan bertindak. Memangnya Mama mau apa? Ulang pria yang tampak kusut itu mengulangi. Berbalik ia mengikuti sang ibu masuk ke kamarnya. Mama mau ambil rumah ini? Oh, Yuda ini sudah dewasa, Mah. Masa diadu gak bener langsung main ancam? Maria membulatkan mata melihatnya menahan pintu lemari yang ia tarik. Membuat Yuda mengatup mulut, mundur sambil mengendik bahu. Oke, aku ingat punya hutang belum dibayar. Tapi rumah ini banyakan uang keringat Yuda juga. Itu kalau Mama gak lupa. Ia terus mengoceh, berharap Maria urung. Itu dugaan kamu, Yud, menganggap diri layak dewasa, tapi kebingungan bertindak. Gali lagi mana ketegasan kamu sebagai laki-laki. Mama belum lihat kamu menunjukkan itu. Maria menekan bawah alas rak kedua lemari. Otomatis laci lebar setebal 2 jari turun. Tahu bagian tersembunyi lemari ini karena dulu ia yang menghadiahkan saat Yuda sungguh-sungguh ingin menjadi seorang CEO. Awal salah satu perusahaan suami ditaruh pada pundak si bungsu ini. Tempat rahasia berkas aman dan mudah diambil selain harus ke deposit box. Mana kuncinya? Olivia ngadu apa sampai Mama gini? Tak menggubris, wanita itu tenang mendekati laci meja rias. Sekali tarik, ia temukan beberapa anak kunci dalam gantungan khusus. Sebagai ibu, ia cukup tahu kebiasaan Yuda menyimpan barang. Surat ini Mama pegang. Map plastik biru tua Maria angkat setelah memastikan isinya. Pasti gagap itu ngadu gak karuan. Parasit emang tuh orang. Jaga mulut kamu. Mama gak suka ya punya anak hobi nyakiti perempuan. Olivia itu istrimu. Dapat contoh dari mana? Papa, abang-abangmu. Mama rasa mereka gak ada yang begitu. Yuda gak ngapa-ngapain. Dianya aja yang pergi. Mama tahu itu pasti ada alasannya. Kamu kira Mama gak tahu siapa yang kamu tunggu di rumah sakit? Siapa yang sering kamu temui sampai pulang pagi? Berapa uang kamu hamburkan buat dia? Kenapa anakku selemah itu? Berani berbuat tapi tidak berani memutuskan. Mama sudah cukup nunggu sikap kamu dari awal. Ini cuma sementara, Mah. Keputusan lagi, Yuda. Keputusan nikahi dia. Mata Yuda berkedip-kedip bingung. Bagaimana mamanya bisa tahu? 2 detik ibu anak itu saling bersitatap. Sebelum menyesal, coba nilai dulu bagaimana gaya hidup perempuan itu. Mama tahu, karena itu Mama gak akan setuju. Ma. Acungan tangan Maria menghentikan ucapan Yuda. Wanita itu bersiap meninggalkan kamar. Namun saat melewati garis pintu kakinya terpaku. Sebuah tarikan nafas berat terlihat. Mulai sekarang, berhenti ganggu Olivia. Dia putri kami. Kamu ingat sejak awal kami katakan itu kan? Maria melangkah cepat.
dengan dagu terangkat. Meski berat, kali ini ia harus tegas. Laporan orang yang mengikuti gerik Yuda dari awal hingga usai dapat laporan Big Moon. Saran dan teguran halus belum membuat perubahan hingga ia memikirkan tindakan ini jauh hari. Sebelum kaget, sebelum tertampar kuat, atau mungkin sebelum terluka, putra bungsunya yang terkenal bengal sejak kecil itu mungkin baru tersadar. Bagi mereka orang bisnis, keputusan tegas wajib dimiliki seorang pemimpin, baik dalam organisasi ataupun keluarga, terlebih pada dirinya sendiri. Ia dan suami menilai, Yuda belum lolos sikap ini, tanggung jawabnya pun dangkal. Ayo, tergagap. Olivia yang masih terpaku melihat lantai atas tadi sedikit terseret. Maria menarik tangannya ke arah pintu keluar. Bi, kemas semua barang Olivia. Nanti Pak An balik ambil. Sampai di sini Olivia sedikit paham. Ia pun manut tanpa kata saat disuruh kembali masuk mobil. Mengenyakkan tubuh kaku di sisi Maria, pikirannya menerka mereka akan kemana. Wajah Maria tampak masih tegang. Ia tidak mendengar jelas apa yang terjadi di atas tadi, dan sekarang belum saat tepat untuk bertanya. Sekeras apapun pada anak sendiri pasti menyisakan rasa tidak nyaman. Naluri keibuan tetap menyertai, seberapa kuat mengabaikannya. Itu pesan Andira yang melekat, agar ia tak menyimpan amarah pada orang tua atas masa lalu. Meski hingga sekarang itu masih mendera, ia hanya fokus ingin menjadi manusia mandiri, bukan menyalahkan orang sepertinya. Teringat lembaran lalu, saat ibu memukul kaki dan lengan hingga lebam, berhari-hari bekas biru kehitaman, seperti daging busuk di bawah kulit, ia tangisi dalam diam. Satu malam, di hari keempat, Nuria masuk ke kamarnya tengah malam, mengusap lembut sekitar bekas pukulannya beberapa saat. Walau ia berpura tidur hingga wanita itu meninggalkannya, Olivia tahu saat mengenal Andira, itu rasa bersalah yang tak terungkapkan. Entah apa alasannya, makin dewasa ia hanya coba memahami. Jatuh hati pada seseorang sudah pernah ia rasa. Tumbuh untuk Yuda saat sentuhan pertama jari mereka usai akad itu. Meski sudah menguburnya, Olivia tak bisa membenci, apalagi membuat pria itu kehilangan hak dari keluarga Trenggono. Tidak sama sekali. Saya harus bersiap ke kantor, Om. Percaya saja, saya pasti tanggung jawab. Kalau nganggur gimana biaya keluarga kami nantinya? Akhirnya Yuda bisa meninggalkan rumah sakit. Nuria menahan, memintanya hubungi Sumitro dulu. Sudah seperti tahanan wajib lapor. Di tengah perjalanan ia berbelok menuju arah lain. Dugaan Olivia tinggal di sana kuat. Mamanya pernah tegas kalau ia menyakiti Olivia, mereka akan turun tangan, melindungi perempuan yang dianggap sebagai putri sendiri. Dikasih racun apa sampai mama papa segitu baiknya? Pria bercambang tipis ini bergumam sendiri. Teringat wajah Olivia yang sok polos, bagai bayi tak berdosa. Senyum tipisnya mengembang. Oke, kita lihat seberapa kuat kamu. Menghentikan mobil di sisi luar pagar, Yuda turun memanggil satpam mendekat. Hari masih agak gelap. Pria bertubuh besar itu memiringkan kepala berusaha mengenali. Tamu tak biasa sepagi ini membuatnya waspada. Tuan Yuda ya? Mamang kira siapa? Buka, Mang. Mobilnya saya masukkan, Tuan. Gak usah. Saya sebentar aja. Langkah cepat Yuda masuk melewati pintu samping. Akses pekerja rumah biasa lewat. Dua asisten tampak mulai beraktivitas. Yuda segera menempelkan telunjuk pada bibir agar mereka diam. Merasa aman, ia melesat ke lantai atas, letak kamarnya dan Olivia dulu. Mengendap akan membuka pintu, gagang besi itu pas bergerak ke bawah. Sudah kuduga, kamu memang parasit. Pura-pura pergi buat narik simpati mama kan? Enak ya tinggal di sini, terus besok tinggal ambil semua yang aku punya. Selamat, selamat, akting Anda hebat. Ia bicara begitu sambil menekan punggung Olivia pada tembok. Efek terkejut, Olivia terdiam, masih mengumpulkan nyawa. Kalian memang artis hebat. Kamu, kakakmu itu, orang tuamu, sama. Yah, memang keturunan parasit. Apa bahasa gagapnya? Para... Plak, ejekan Yuda yang sambil tertawa itu sontak terputus. Tamparan telapak kanan Olivia keras di pipinya. Pening sejenak, Yuda lantas melotot dengan mata merah, tulang rahangnya mengeras. Jangan hubungkan masalah Olive dengan keluarga. Ini beda. Mama maksa aku kesini dan aku nggak cerita apa-apa. Kalau nggak percaya,
Tak tanya mamamu sendiri? Pemilik mata bening ini menantang tatapannya. Jarak mereka hanya 2 jengkal. Nafas beradu cepat, masing-masing terpancing emosi. Ceraikan Olive sekarang juga, Mas. Semua akan selesai. Mas Yuda gak akan disalahkan. Olive pasti langsung pergi. Bening air mata luruh setetes. Cepat Olivia usap. Ia masih ingin menatap mata lelaki ini. Sekarang kesempatan ia luapkan keinginan. Olive mau bebas dari hubungan ini, Mas. Tolong lepaskan Olive sendiri, ungkapnya jujur. Kalimat panjang itu terucap jua, meski terputus dan menggeletar. Itulah isi hati yang beberapa lama tersimpan. Gadis itu berkali-kali mengusap basah pipinya dengan rasa takjub. Ia seperti baru memenangkan sesuatu. Sungguh, ini sangat nyaman. Aku baru tahu kalau bisa ungkapkan isi hati itu senyaman ini. Melihat senyum Olivia makin senewan, bahkan seperti siap berjingkrak. Kening Yuda mengkerut sempurna. Amarah yang tadi menguasai menguap entah kemana. Wajah polos yang tak terpengaruh emosi itu membuat lututnya lemas. Senyum sendiri sesenang itu pasti membuatnya curiga. Ya ampun, apa karma memukulku? Dia jadi mendadak gila. Kuduknya sekejap merinding saat Olivia kembali mendekat. Kali ini lebih dekat, dengan mata memohon meminta ia menalaknya sekarang juga. Kalau Mas bebaskan Olive, kita anggap nggak pernah ada masalah, Mas. Mas Yuda bisa bersama Kak Selin, besarkan anak sama-sama. Olive pasti ikut senang. Mama akan Olive bantu mengerti. Semakin takjub sendiri dengan kalimat yang keluar dari pita suaranya. Semakin Olivia ingin banyak bicara. Permintaan perpisahan ini kenapa sangat membahagiakan pikirnya. Tak ia sadari pria di depannya terheran. Bahkan tangan kokoh itu sudah menempel di pipinya, memastikan kalau perempuan di depannya ini masih normal ataukah mengalami sesuatu. Saat ini ia merasa Olivia sangat berbeda, lepas dan penuh percaya diri saat bicara. Setelah pisah, Olive merasa semua akan baik-baik saja, Mas. Ibu, bapak, mama, papa, kita mulai dari awal. Semua bahagia kayak awal. Olive bisa kerja di luar dengan tenang. Kata-kata yang terputus-putus itu sama sekali tak mengganggu telinga. Mata Yuda pun tak berkedip walau sedetik. Kenapa kata-kata ini begitu menggetarkan? Isi permintaan dan harapan perempuan inikah? Atau ada hal misterius lain yang membuat jiwanya merasa tersihir? Mas Yuda dengar Olive kan? Gagap parah. Saat rasa gugup Olivia mendera, wajah lelaki yang ia ajak bicara perlahan mendekat, makin dekat. Belakang kepalanya sudah tertahan tangan kokoh yang entah kapan ada di sana. Detik kemudian, 2 bingkai bibir lembut itu menyatu. Sempat melotot, terkejut pada apa yang dilakukan Yuda. Olivia tak sanggup jua mendorong dada lebar itu. Ia merasakan otot-ototnya makin melemas. Sentuhan lelaki berstatus suami itu terasa berbeda dari sebelumnya. Satu sisi ia ingin melepaskan diri, tapi ada sisi kecil lain menahan. Mungkin ini tanda perpisahan kami, pikir Olivia sebelum ikut memejamkan mata. Beberapa detik ruang kamar ini mendadak hening, detak jarum jam dan degup jantung berlomba seakan tak membuat 2 insan ini terganggu. Bibir mereka masih menyatu, saling merasai manis yang menggetarkan. Kenapa baru ini kuat terasa? Beberapa detik keduanya sama-sama terkejut, saling menjauhkan wajah dalam gerak canggung. Masing-masing sempat melihat wajah di depannya memerah dan sekilas pada bibir basah. Lekas berbalik, Olivia membuang nafas yang dirasakannya menyesap. Tangannya mengusap-usap dada demi mengenyah gugup. Salah tingkah ia menggaruk kening sambil melirik nakal tengkuk putih di balik rambut terikat satu itu. Bergerak ia mendekat, meniup tengkuk hingga pemiliknya terloncat kaget. Derai tawa terlepas kemudian membuat suasana kaku menguap. Kamu tadi terlalu panjang bicara sampai aku kurang jelas. Bisa kita ulangi lagi? Tanyanya membuat permukaan wajah Olivia makin bersemu.
Sorry, ini sekarang serius, nada Yuda. Berubah tenang dan serius. Pria berkaos kuning itu mengambil duduk di tepi ranjang, menepuk tempat di sisinya. Duduklah, seperti katamu, kita akan mengakhiri pernikahan ini baik-baik, iya kan? Olivia menghela nafas berat sebelum menuruti. Ia duduk sembari dalam diam, berusaha menguasai keadaan. Tenang Olive, kejadian barusan, cuma kecelakaan. Jemari kurus itu dingin, saling meremas di pangkuan. Baiklah, kita sampai mana tadi? Yuda tersenyum, menoleh ke arah Olivia dengan raut menggoda, membuat gadis itu berpura kesal. Satu tamparan ringan jatuh pada lengan pria yang mendadak keluar sifat tengilnya. Baru tahu Olivia tukang pukul. Tadi nampar pipiku kan? Kesal, malu, canggung, hingga tawa lepas mengadu keadaan kamar Olivia pagi ini. Tempat yang dulu menjadi saksi sakitnya akibat kebodohan Yuda, saksi hubungan dingin mereka sebelum ciuman tadi. Bagaimana bisa tiba-tiba sehangat ini setelah keduanya berencana berpisah? Aku akan membebaskanmu dengan cara baik, seperti katamu. Mungkin setelah ini semua kembali membaik. Kalimat Yuda nyaris lirih terucap setelah keduanya sama-sama terdiam. Iya mas, sebaik apapun keputusan berpisah, tetap menciptakan nyeri di bagian hati terdalam. Setelah perpisahan ini, sudah pasti status akan segera berubah, janda, duda. Kenapa keduanya merasa dada digantungi batu berat? Kapan waktunya kita bicarakan sama papa mama? Aku yang akan menghubungi kamu. Katakan ini maumu. Kamu yang desak, kembalikan kepercayaan mama padaku. Menjeda sejenak, Yuda menarik nafas panjang. Bagaimanapun, kakak dan keponakanmu nantinya adalah tanggung jawabku. Kehilangan pemasukan itu gak adil. Aku baru dapat ciumanmu, belum lebih sementara kamu dapat cinta mama papa, ya kan? Yuda meringis sambil menyenggol lengan Olivia yang terdiam. Bermaksud mencairkan ketegangan. Tanpa tahu itu, makin menambah sesak. Mata Olivia berkaca, tengah berusaha keras agar cairan bening dari pelupuknya tak luruh. Bagaimanapun, perpisahan pasti tetap meninggalkan rasa sakit. Sekarang kepalaku pusing, penuh memikirkan banyak hal, belum kantor, belum urusan Selin, belum anak, orang tuamu, orang tuaku, terus kita. Yuda masih bicara, terus luapkan isi kepalanya yang tersimpan penuh belakangan. Kamu benar, Liv, kita harus selesaikan secepatnya. Satu masalah lepas, mungkin masalah lain akan terurai juga. Usai berkata semua itu, Yuda berdiri seperti bersiap pergi. Aku pulang dulu. Olive tunggu kabarnya mas. Ya, makin cepat, makin baik. Dalam langkah kaku, pria itu keluar kamar. Benar ataukah tidak yang keluar dari mulut tadi? Hatinya mengatakan itu dirasa hambar. Namun keputusan harus dibuat. Olivia minta dilepaskan. Hanya satu tersisa sekarang, yaitu memilih Selin. Mungkinkah masa depan bersama mantan bisa membuatnya tenang? Entah. Menunggu hingga hari kelima, kabar Yuda akan menyelesaikan hubungan belum menampakkan tanda. Olivia memang memilih menunggu pria itu lebih dulu menghubungi atau mendatanginya. Namun lewat seminggu, hatinya mulai gelisah. Yuda tak sedikit pun menghubungi. Mertua juga tak pernah menyinggung putranya itu di sepanjang pendengaran Olivia. Sementara ia risih dilayani bak putri kandung keluarga itu. Diizinkan masih bekerja dengan Erlan sepanjang ia senang, tapi pulang pergi diantar sopir pribadi keluarga Trenggono. Ia tak boleh sama sekali menolak. Membuang resah, Olivia menikmati apa saja aktivitas di rumah dan tempat kerja. Ia bahkan lebih giat bergerak demi mengalihkan energi gara-gara pesan yang dikirim ke Yuda yang tanpa balasan. 2 minggu berlalu, hatinya makin gelisah. Telepon pada lelaki itu tak pernah diangkat. Ke rumah sana pun, ia dilarang Maria. Olivia makin dikungkung rasa bersalah, status digantung. Juga tak nyaman perhatian berlebihan untuknya di sini. Lelap menjadi sulit didapat. Ia pun kembali menerapi diri dengan musik. Mengundang kantuk, ia masuk ke ruang bawah tanah dari rumah bergaya Eropa ini. Diberitahu Maria saat ia coba memainkan biola di kamar minggu lalu. Di sana Olivia bebas tanpa mengganggu ataupun diganggu. Ketenangan maupun menumbuhkan energi saat terbangun. Di tempat kerja Olivia pun makin lincah. Jemputan sudah datang, Liv. Erlan menunjuk sedan mahal mengkilap, mengambil parkir di depan rukonya. Paan membuka kaca sembari mengangguk sopan padanya. Sebentar lagi,
Olive masih menulis rekapan pesanan hari ini. Memang masih serba manual dan dicatat rapi pada buku khusus. Erlan sore ini ke ruko. Sudah tutup karena bahan makanan juga sudah habis. Pekerja lain masih sedikit bersih-bersih sebelum pulang. Mama mertuamu gak ada duanya, Liv. Aku sempat kira kamu gak boleh kesini lagi. Baik banget. Terlalu baik. Malah, senyum Olivia di sela kalimatnya. Ya gak apa-apa. Anggap itu rezeki anak saleha. Keduanya tertawa. Tapi ini tuh sementara, Lan. Kalau aku balik sini lagi masih boleh nggak? Nggak masalah, boleh banget. Kapan aja kamu pakai ruang atas boleh, asal kuat aja kondisi seadanya. Tempatnya nyaman kok, cukup luas. Aku dukung, mana kamu suka aja, Liv, asal senang. Dukungan teman yang mau kamu kuat. Tetap semangat. Erlan mengepal tangan. Senyum lebar dari pria berhidung betet sukses membuat Olivia tertawa lagi. Ia merasakan betul bahagianya memiliki teman. Teman yang menerima diri apa adanya. Non, langsung pulang? Iya, Paan. Anu Non, tadi ada tuan muda. Mas Yuda, di mana Pak? Di rumah Non. Oh ya, kok nggak ada bilang? Mengecek ponsel Olivia. Tak mendapati pesan ataupun panggilan dari pria itu. Berarti Non Olivia tahu tuan muda mau ke rumah. Saya kira Non nantinya akan kaget. Tersenyum simpul, Olivia sembari mengiyakan. Ia menduga pria parubaya yang cukup akrab dengannya itu khawatir. Karena dari desas-desus asisten, mereka baru tahu ia pernah mengalami kekerasan. Oh ya Non, ada Tuan Yuda nunggu di atas. Sudah dari tadi. Sesampai di rumah, suasana sepi. Darah Olivia mulai berdesir halus. Senyum terkulas sedikit, dalam hati berjanji akan tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga ini. Olivia segera naik, tepat di depan pintu kamar. Ia terdiam sejenak. Mas Yuda, ia sedikit menusukkan jari telunjuk pada lengan pria itu. Bergerak, Yuda menyipitkan mata menoleh padanya. Sudah pulang? Maaf, aku ketiduran. Suara itu lembut, seperti bukan milik Yuda yang ia kenal. Mama belum pulang. Nanti kita bicara di bawah, Mas. Olivia berbalik akan kembali turun saja, tapi seruan dan cekalan Yuda menghentikannya. Olive, aku berubah pikiran. Aku mau kita tetap bersama. Mata Olivia membulat sempurna. Ia menggeleng tak percaya. Kak Selin, anaknya. Ia sudah tahu Yuda punya janji menikahi Selin saat sekilas dengar pembicaraan Maria di telepon dengan Sumitro. Selin pilih mau lanjutkan karir dibanding aku. Anaknya ditinggal. Lalu anak itu, Olive, gimana kalau kita besarkan dia sama-sama? Mata Olivia kian membelalak. Tubuhnya mendadak gemetar. Ia melepaskan tangan Yuda dan mundur menjauh. Enggak, Olive, enggak bisa. Ia menggeleng kuat dengan mata tetap melawan tatapan Yuda. Olivia ingin bebas, sedangkan lelaki ini mau enak saja mempertahankan pernikahan demi maksud memanfaatkannya untuk membesarkan buah cintanya dengan wanita lain. Yang benar saja. Meski itu keponakan sendiri, Olivia tak akan sanggup melakukannya. Sakit, sama saja ia membunuh diri perlahan. Makan hati, makin kurus kering, lemah, diinjak lalu ditinggalkan setelah tak berguna. Bulu-bulu halus di badan berdiri saat ia membayangkan nasibnya. Lihat anaknya saja Selin itu gak mau. Menurut penuturan Yuda kemudian, Selin tak mau melihat bayi yang berwujud tak sesuai harapannya. Kulit mengkerut dan tubuh menggelap usai keluar dari perawatan. Paling tidak tolonglah Olive, bertahanlah dulu sampai aku ketemu solusi terbaik. Maaf Mas, Olive gak bisa. Penolakan dengan suara keras itu menyentak Yuda. Suara mereka jadi bersahut-sahutan. Satu menolak, terus meminta dilepas. Sementara satu lain ingin dimengerti kondisinya. Adu suara tak terelakkan. Dua mulut itu sama-sama ingin didengar. Puncaknya, emosi kuat menguasai kepala Yuda, nyaris meledakkan otaknya. Baik, kamu lepas. Kita akan cerai. Yuda bermaksud membuat Olivia berhenti bicara, tetapi kalimat yang keluar justru berupa teriakan penuh tekanan. Kamu bilang apa barusan, Yuda? Mereka berdua serentak menoleh. Di pintu ada Maria dan Trenggono.
menampakkan raut sama terkejut. Terus terang, Mama gak suka ya kalau karena Yuda kamu tinggalin Mama juga, Olive. Maaf, Ma. Olive gak akan lupa sama Mama. Papa gak lupa, tapi kamu tetap saja mau pergi. Bahu Maria diusap sang suami. Sejenak gerakan itu bisa menenangkannya. Sambil menyentuh punggung tangan Trenggono di lengannya, wanita ini menghela nafas panjang. Yah, mau bagaimana kalau kamu bersikeras, Olive? Mama tetap dukung apapun itu, lanjut Maria menghibur diri. Waktu masih banyak untuk memikirkannya, Nak. Alangkah baiknya dinginkan hati dulu di sini, biar Yuda tetap di rumahnya. Trenggono ikut bicara. Baru saja mereka mendengarkan permintaan Olivia, terucap dengan nada memohon. Tampak sekali hubungan ini memberikan tekanan kuat dalam dirinya. Olivia kukuh minta diceraikan. Ia bahkan ingin secepatnya lepas dari Yuda. Sungguh, ini permintaan melukai hati, seolah mereka ikut gagal membahagiakan satu orang bagian dari keluarga ini. Di kamar ini, antara dua orang tua yang merasa sendu atas permintaan menantu, Yuda tertunduk menatap lantai. Setelah tertangkap ribut tadi, pembicaraan serius begini tak bisa ia hindari lagi. Bagus, dia memang semudah itu melemah. Olive sudah putuskan mau mandiri. Lihat, dia kan yang minta pisah. Ma, Pa, Yuda mau bertahan, mau perbaiki. Kalau cuma mau mandiri, bukannya kami tinggal di rumah sendiri. Alasan kampret apa itu? Bisa diam dulu, Yud, ditegur Maria. Semangat Yuda yang mendadak muncul kembali meredup. Sepertinya pembelaan mertua belum berakhir. Jadi cuma mau mandiri, Olive, atau masih ada yang lain? Olivia membalas tatapan Maria. Ia terlihat bingung dengan pertanyaan mama mertua, tapi memilih mengangguk. Baik, kalau hanya itu, Mama bisa wujudkan. Entah hanya Olivia yang tak paham sampai mengkerut kening, atau Yuda dan Trenggono juga sama. Semua mata menatap Maria. Wanita yang selalu cantik dalam dandanan tipis itu mengurai senyum. Jangan sungkan, kamu mau apa? Mama pasti bantu. Tinggal di sini boleh, di mana asal kamu senang Mama pasti iakan. Papa setuju. Trenggono dan Maria berpegangan tangan, sama-sama menatap Olivia yang terlihat masih bingung. Mata mereka seolah mengatakan, kami ada untukmu. Sikap yang membuat Yuda meradang. Ma, Pa, Yuda masih mau pertahankan pernikahan ini. Olive akan tetap di rumah Yuda. Ma sudah janji di waktu yang tepat ceraikan Olive. Sekarang Olive minta talaknya, sontak Yuda menunjuk hidungnya. Hei, jangan ngarang. Lihat Ma, Pa, masa dukung istri yang beginian? Pokoknya aku gak akan ceraikan kamu. Drama Yuda tampak nyata, seolah cinta berat pada istri dan tak mau terpisahkan. Caramu mendapat simpati tampak berlebihan, Mas. Batin Olivia tersenyum pahit. Ia sudah tak tersentuh. Pria itu pasti punya rencana. Nyata hanya memihak kepentingan sendiri tanpa mengindahkan perasaannya. Jika ia bertahan lagi, entah apa lagi yang dilakukan lelaki labil ini. Semua maunya nikah sekali seumur hidup. Tapi atas nama tanggung jawab kemarin Yuda akui memang bingung. Sudah terlanjur salah. Ada anak, makanya terpikir kembali sama Selin. Tapi jujur dari hati Yuda bimbang, Mah, Pa. Sebenarnya Yuda sudah cinta sama Olive. Tubuh orang yang disebut namanya merasa tersengat 2 detik. Kalimat Yuda sedikit membuatnya sesak, tapi kemudian menguasai diri setelah menyadari makna lain pernyataan itu. Tapi Olive gak cinta. Apa? Pekik Yuda sontak berdiri. Wajahnya seperti baru saja gagal mendapat lotre miliaran. Reaksi kaget berlebihan, disertai wajah memerah itu nyaris membuat Maria dan Trenggono tertawa. Yuda, apa salahnya Olivia jujur? Mama juga kadang gak suka sikap kamu labil, jadi wajar saja. Ma, sudah. Kami di sini mau dengar kalian itu ada masalah apa. Sedikit bantu bagian yang boleh saja. Selebihnya itu urusan pribadi kalian kan? Apalagi masalah perasaan. Ayolah Yud, duduk tenang. Sikap santai Trenggono membuat Yuda makin panas. Gara-gara mendukung Olivia, 2 orang tua ini malah terasa mengejeknya. Kembali duduk, hati Yuda mengeram. Intinya urusan Yuda sama Selin sudah lepas. Olivia tetap istriku. Bukannya Bu Nur sudah hubungi Mama kan? Pokoknya sekarang Yuda mau keluarga ini utuh. Itu saja. Yuda, Mama gak ikut campur keputusanmu atas Selin. Sudah Mama katakan alasannya sebelumnya. Beralih pada Olivia, Maria menatap gadis itu lekat. Jadi, keputusanmu mau keluar dari rumah ini kapan, Liv?
Ayo, mama bantu cari tempat. Yuda menganga, mamanya benar-benar dirasa tak masuk akal. Dia pulang ke rumah kami, biarkan Olivia tenang dulu Yuda. Dia masih istri. Maaf mas, Olive malam ini kembali ke ruko, nanti hubungi teman jemput. Astaga, kamu ya, bener-bener gila. Nada mulai meninggi, tapi umpatan terakhir hanya dalam hati Yuda. Ia paling tidak suka disela. Gak usah dijemput, Liv. Mama minta Paan antar. Aku yang antar. Yuda belum mau diabaikan. Gak usah, mas. Teman Olive bisa kok. Aku antar. Yuda menyentak lengan kurus itu, segera mendapat pelototan Olivia. Tanda penolakan. Hei, apa kamu mau dicerai dulu baru nurut, ha? Oke, kita pisah, cerai, selesai urusan. Aku antar kamu sebagai orang. Astagfirullah, suara Maria dan Trenggono bersamaan, menyaksikan sikap Yuda yang sulit mengendalikan diri. Detik kemudian hening, Maria mengusap dada, Olivia mengatup mulut rapat, menenangkan diri. Sementara Yuda merasa sudah kelepasan bicara, menyesal, lagi-lagi emosi menjajah akal. Kalau disikapi lebih tenang, tidak akan seperti ini Yuda. Papa harap kamu gak menyesali kejadian ini. Nada kalimat Trenggono datar, dan ada kekecewaan berat atas kelakuan putranya. Dia yang minta, pembelaan diri masih terucap. Meski di dalam, diam-diam Yuda merasa tenggorokan kering. Tarikan nafasnya pun lebih berat sekarang. Nasi sudah jadi bubur. Setelah terdiam beberapa saat, Maria menarik nafas panjang. Kalian ini bisa buat mama jantungan, desahnya kemudian mengumbar senyum kecil, seakan ini sebuah lelucon. Baik Liv, mama bebaskan kamu lakukan apa yang disukai mulai sekarang, tidak ada kekangan. Lakukan apapun dengan penuh tanggung jawab sama diri sendiri, tapi keluarga ini, khususnya mama, gak akan mengubah perasaan. Olive tetap anak mama. Bola mata Maria bergerak-gerak, melawan perih. Trenggono menyentuh dan mengusap bahu istri, menyampaikan dukungannya lewat tatapan. Mata Olivia pun sudah basah. Segera bangun dari tempat duduk. Ia memeluk tubuh Maria. Makasih, Mah. Makasih. Olive gak akan lupa ini. Pelukan Olivia dibalas kecupan di kepala dan dekapan erat. Perasaan untuk Olivia memang apa adanya, seperti ibu kandung yang terkadang bertentangan keinginan, tapi tetap bisa menerima dan mengikhlaskan, asal itu demi membahagiakan anak. Baginya kebahagiaan yang dicari Olivia itu paling penting. Sesaat melepas peluk, dua pasang mata itu basah saling tatap. Kejar apa mimpi kamu, selama mama ada, mama akan dukung. Walau kamu tolak, mama akan coba kasih terus. Usapan tangan lembut Maria di pipi amat menghangatkan hati Olivia. Ma, air mata Olivia berderai. Ia kembali memeluk tubuh Maria lebih erat. Tiada habis terima kasih terucap untuk cinta ini. Yuda dan Trenggono dalam diam merasakan hati bergetar. Hubungan mertua menantu di rumah ini baru sekarang terlihat begitu dalam. Tampak terjadi apa adanya dalam hawa naik turun hubungan. Bukan sikap bermanis-manis saja seperti dua menantu lain yang kerap berlomba kirim hadiah mahal, tapi raga dan hati mereka berjarak. Sesal terdalam bagi sebuah jarum menusuk hati Yuda. Denyut nyeri itu mulai menyiksa, padahal baru detik berlalu. Malam ini juga, Olivia bersiap pergi. Barangnya sudah siap dimasukkan ke mobil. Keluarga ini seperti mempersiapkan putrinya akan berlibur saja. 5 wadah makanan penuh camilan, khusus Maria masukkan dalam tas plastik. Benar-benar keluarga yang baiknya ajaib. Olive, aku antar kamu. Yuda cepat menyambung kalimatnya. Sebagai abang. Setelah banyak diam tadi, pria ini bicara dengan nada kaku. Tak disangka Olivia langsung mengangguk kecil, lengkap dengan senyum manis di bibirnya. Kenapa setelah terucap talak, dia kelihatan lebih cantik. Baru lamunan dimulai bel di depan berbunyi. Dan kehadiran tamu yang mengejutkan kembali mengubah suasana. Semua jadi berkumpul di ruang tamu. Siapa mengira jika tamu itu adalah Nuria, muncul dengan wajah kusut dan penampilan jauh berbeda. Olivia sempat girang, mengira kedatangan wanita itu ingin menemuinya. Mungkin rindu setelah berbulan-bulan kontaknya diblokir. Namun melihat seorang berpakaian pengasuh dengan bayi dalam gendongan di belakang Nuria, ia langsung menahan diri. Benar saja, Nuria hanya melirik keberadaannya. Setelah sedikit berbasa-basi dengan kata maaf, sudah memutus silaturahmi, wanita berdagu lancip itu mulai mengungkap maksud kedatangannya. Mar,
Sebenarnya tujuanku mendadak begini ingin kejelasan sikap putramu. Menjeda sejenak, wanita itu tampak berpikir. Nitro kecewa berat dengan Selin yang pergi lagi, padahal luka operasinya belum terlalu sembuh. Selin memilih jalannya sendiri, Mar. Aku ibu yang gagal, gak bisa menghalangi. Nuria menatap sendu sejenak pada bayi dalam gendongan pengasuh. Kasihan anak ini, hidupnya akan bagaimana? Isak Nuria pun tumpah. Maria dan Trenggono saling pandang setelah sama-sama melirik bayi yang mengemut sumpalan empeng di mulutnya. Kami mau cucu, apalagi ini laki-laki, tapi statusnya tidak jelas begini. Maaf Nur, bukannya sebelum ini kita sama-sama tahu statusnya. Kenapa baru kaget sekarang? Sebelumnya Selin janji mau usahakan apapun biar Yuda nikahi. Mereka itu juga sering berhubungan sewaktu Selin hamil. Tapi bodohnya, anakku malah ingkar sama kami. Mar, dia itu perempuan. Sesaat Nuria terguguh. Olivia ingin mendekat, memeluk wanita yang melahirkannya itu, namun tubuhnya yang duduk di dekat Maria membeku. Tak bisa bergerak, pikiran pun dirasa tak berfungsi. Butuh waktu dirinya pahami, sang ibu sebegitu sakit memperjuangkan anak cucu yang lain, bukan dirinya. Lihat saja, wanita yang biasa bergelung rapi ala ibu pejabat, terbiasa bicara mengangkat dagu, sekarang tampak begitu lemah. Rambut gelombangnya hanya diikat satu, sederhana tanpa sasakan, demi memikirkan putri sempurnanya. Nitro sekarang ikut menolak anak ini, Mar. Makanya aku terpaksa ke sini. Cuma kamu, keluargamu, dan papa anak ini yang bisa nolong. Menarik nafas dalam-dalam, Nuria mengangkat dagunya. Anak ini belum dikasih nama, aku serahkan sama Yuda dan Olive. Tolong diurus dengan baik. Dokumennya dibuat jadi anak kandung Olivia Az-Zahra Munawarman saja. Urusan bagaimana ke depannya itu nanti. Cukup Nur, kamu sudah terlalu banyak bicara. Kami diam bukan berarti mengiyakan, tegas Maria, membuat darah Nuria mendidih. Siapapun di ruang ini merasakan panas yang sama, terutama Olivia. Mendengar itu, seketika tangannya gemetar. Punya hak apa kalian merencanakan surat anak itu jadi anak Olivia? Begini Mar, kalau kalian gak mau ngurus anak ini, tinggal katakan, gak usah mutar-mutar. Trenggono menyentuh bahu Maria agar mengontrol emosi. Gemerutuk gigi Nuria menahan amarah. Maria, kita ini teman, kamu pasti sedikit mengenalku. Seburuk dan seambisi apa aku, tetap saja mau cucu kita itu bahagia. Jadi tolong terima dia. Anak itu tidak berdosa, biarkan dia masuk kartu keluarga Yuda Olivia. Ibunya sedara dengan Olive, itu sama saja. Mengalihkan pandang pada Olivia, wanita ini melanjutkan rencananya secara terbuka. Olive adalah putri bungsu yang penyayang. Dia pasti bisa jadi ibu yang Berhenti, sudah. Bersamaan keluarnya suara keras Trenggono, Olivia berdiri dengan nafas cepat. Kami tidak ingin mendengar Anda mengulangnya, Bu Nuria. Trenggono berdiri. Olivia punya pilihan hidup sendiri, bukan kita yang atur. Berhenti bahas ini dengan kami. Sebelum mengajak Maria masuk, Trenggono menunjuk Yuda. Kami percaya dia bisa menyelesaikan sendiri. Olive, ayo, Paan antar kamu. Sebentar, Pak. Olive mau bicara dengan ibu dulu. Sepeninggal Maria dan Trenggono, Olivia kembali duduk. Tak jauh dari tempatnya Yuda masih membatu, memijit-mijit kening dengan tatapan mata kosong. Bu, maaf, Olive gak bisa. Olive sudah Liv, lihat anak kakakmu. Lihat gimana susahnya ibu. Yuda bergerak melihat Olivia didesak. Nuria bahkan mendekat, mengguncang bahu putrinya itu. Tante, serunya keras. Tinggalkan anak itu sekarang, biar saya yang urus. Oh, benarkah? Nuria mengusap wajah lega. Bisa jelas Olivia lihat ibunya langsung tersenyum, tapi kemudian cepat menahan diri. Tante percaya kamu bisa urus anakmu baik-baik, Yuda. Simba ini biar ikut kalian saja. Yayasan tempat tante mengambilnya akan menghubungi kamu. Hanya melirik sekilas pada Olivia, wanita itu keluar, menunggu di mobil, sementara sopir mengantarkan barang-barang sang pengasuh. Ayo, aku antar. Mas, apa kamu gak jadi pergi? Pertanyaan yang membuat Olivia menatap lamat-lamat wajah lelaki itu, memastikan tidak salah lihat, gelagatnya seperti menyirat harap.
Tetap pada keputusan, Olivia bersikeras pergi. Ia sudah mengirim pesan pada Erland, minta tolong nanti diantarkan kunci ruko. Sementara Yuda juga kukuh akan mengantarkannya. Mobil tiba di halaman berlantai 2 itu. "Liv," Erland langsung bergegas mendekat. Melihat kehadiran pria itu, kening Yuda mengkerut. Seketika, ia keluar dari belakang kemudi. "Kenapa ada laki-laki di sini?" Decaknya terdengar tidak suka. "Oh, saya temannya Olive." Tangan Erland terulur. "Teman? Teman apa? Tinggal di sini juga?" Yuda hanya melirik tangannya, lantas menahan tas yang akan Olivia keluarkan dengan gerakan menyentak. Mas, kamu mau tinggal di sini karena ada laki-laki? Kita balik." Ia mendorong Olivia kembali masuk. "Mas, Pak, jangan kasar sama perempuan," seru Erland sedikit meninggi. "Kamu siapa? Urusanmu apa?" Pintu ditutup paksa. Di dalam Olivia berusaha mendorong dan memukul-mukul kacanya. Sekali suitan panjang dari mulut Erland melengking, menggerakkan sebuah jeep hitam yang terparkir di sudut mendekat cepat. Turun 2 orang lelaki berotot membuat mata Yuda nyaris keluar. Tanpa bicara, ia membuka pintu penumpang. "Keluar," ujarnya pada Olivia dengan nada datar. Olivia menganga. Ia tak menyangka itu Juan dan Ben. Langsung menyapanya, mengambilkan tas dan membantunya turun. Tanpa mereka bicara banyak pun, Yuda sepertinya sudah tahu diri. Ia lekas meninggalkan tempat itu. Olive diam-diam punya teman preman. Kenapa gue jadi sebodoh ini? Setir yang tak bersalah dipukul keras, pelampiasan kekesalannya. Hari ini kesendirian Yuda dimulai. Semalam usai mengantar Olivia, ia putuskan melakukan sesuatu juga, membuktikan kalau dirinya lelaki bisa bertanggung jawab. Pengasuh dan bayinya ia bawa pulang. Meski Maria menyarankan menunggu pagi, Yuda menolak. Ia tak mau kalah. Olivia saja sangat berani memutuskan sendiri kenapa dirinya tidak. Ia akan buktikan pada orang tua kalau bisa membesarkan anak itu sendiri. Entah bagaimana ke depannya, ia tak peduli. Mendapat kepercayaan orang tua kembali salah satu tujuannya. Malam ini sepulang kantor, nafasnya terempas keras. Langkah pun tampak berat, menapaki lagi lantai rumah. Big Moon tergopoh menyambut, mengambil tas dan jas dari tangannya. Sekarang tidak ada lagi perempuan berkulit putih yang pernah membuat hatinya berubah-ubah. Sepi, meski ada 2 anggota baru rumah ini sebagai pengganti, pengasuh dan bayi itu, namun suasana dirasa jauh berbeda. Yuda langsung naik ingin mengistirahatkan badan. Makan malam pun ia minta Big Moon antarkan ke atas. Tubuh dan pikirannya sedang enggan melakukan apapun. Mata berpayung bulu tebal dengan alis berantakan itu membuka perlahan. Suara dari masjid saat menjelang subuh terdengar samar, tetapi rumah ini makin diselimuti sepi dan dingin. Hampir 1 jam Yuda hanya berkedip, menatap langit kamar, entah apa yang dipikirkan. Hasan sudah berlalu sejak tadi, hingga merasa puas termenung. Ia pun beranjak bangun. Usai salat wajib, Yuda gontai menuruni anak tangga. Ada tanda muncul di hatinya. Bukankah di rumah ini ada bayi? Tapi kenapa tak pernah terdengar tangisnya sama sekali? Ia ingat bagaimana anak 2 kakaknya saat seumuran bayi itu. Tangisan keras khas akan mengganggu dan membuat sibuk orang serumah. Ini, telinganya tak pernah mendengar tangisan itu. Pintu kamar yang jadi kamar bayi dan pengasuh sebelah kamar bekas Olivia sebelumnya masih tertutup rapat. Ia pun ke dapur mencari penghangat perut. Belum ada tanda kamar berpintu coklat tua itu terbuka. Ia kembali ke atas untuk bersiap ke kantor. Telah mengenakan jas hitam, celana bahan warna sama. "Bayinya masih tidur, Mbak?" "Iya, Pak." Sedikit kecewa, ia melihat tubuh mungil itu masih diam di ranjang. "Bangunnya jam berapa? Apa memang tidur terus begitu?" Yuda melihat lebih dekat. Bayi itu berkulit agak gelap. Seluruh tubuhnya terbungkus rapat bedong kain. "Nanti kebangun sendiri, Pak. Tidak tentu jam berapanya." "Kalau tidur terus, kapan minum susunya, Mbak?" Ia mengira-ngira bayi itu tampak sangat kecil, mungkin karena kurang minum. "Nanti kalau jamnya minum susu saya bangunkan kok, Pak. Ini nanti juga mau dibawa keluar biar dapat panas pagi." "Oh," Yuda mengangguk-angguk sambil tidur begitu. "Iya, Pak. Kalau bayi memang masih banyak tidur." Kembali mengangguk, rasa penasaran Yuda sedikit terjawab. Big Moon mendekati mereka, tersenyum mendengar kekhawatiran Yuda. Juga tatapan majikannya pada bayi itu tampak begitu dalam. "Sarapannya sudah siap, Tuan."
Iya Bi, sebentar. Sebelum beranjak, pria ini masih menatap wajah mungil lekat. Kemudian sedikit tercengang melihat bibir kecil itu bergerak, tertarik ke atas, membentuk lengkung senyum. Yuda menaikkan alis. Heran, senyum bayi itu tercetak makin lebar, bahkan kini nyaris, seperti tertawa. Terlihat gusi tanpa gigi itu membuat desir darahnya cepat. Ada semacam sentruman rasa asing di hatinya tadi, takjub, dan entah apa. Dia bangun, Mbak. Ayo. Cepat menggeser badan, Yuda memberi jalan. Si Mbak mengangkat anak itu. Wah, wah, popoknya basah. Ayo bangun. Dedek Mimi sambil jemur ya. Perempuan berusia sekitar 35-an. Tampak telaten mengganti popok bayi. Yuda tanpa sadar tersenyum. Ternyata bisa nangis juga, gumamnya refleks, membuat si Mbak berwajah keibuan itu tersenyum. Yuda gegas keluar kamar, tiba-tiba terpikir sesuatu yang mendorongnya bergerak cepat. Saya sarapan di kantor saja, Bi. Sebuah dorongan rasa ingin ia lakukan pagi ini. Apa itu? Ia belum bisa memastikan, yang ia rasa selera makannya menguap. Bibi, masukkan kotak makannya, Tuan. Kata Non Olive, kalau Tuan gak sempat, dibawakan saja. Tubuh Yuda terpaku sejenak. Di saat begini, nama itu disebutkan. Adakah itu jawaban? Iya, ia merindukan seseorang yang suaranya kadang terputus-putus itu. Mereka harus bicara. Yuda tak sabar melihat gerakan Bik Mun lambat. Ia melesat cepat keluar rumah. Terima kasih Bunda Cantik sudah menyimak. Tunggu kelanjutannya insya Allah besok.